Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengawali renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terima kasih ya Bapa untuk kasih pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, hingga kami saat ini juga boleh berkumpul bersama, bersiap mendengarkan renungan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti akan apa yang Tuhan mau sampaikan pada kami pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dalam keseharian hidup kita sebagai orang percaya, pasti ada begitu banyak hal yang ingin kita lakukan. Baik itu hal-hal yang menyangkut keinginan hati untuk memiliki sesuatu, atau kerinduan hati akan suatu hal yang ingin kita capai, sehingga semuanya itu akan kita kejar dengan kerja keras. Bahkan terkadang harus bekerja siang dan malam untuk bisa mencapai keinginan hati atau kerinduan hati tersebut. Namun apakah kita masih bekerja keras ketika kita diperhadapkan pada masa krisis virus corona saat ini? Dunia seakan tidak berdaya. Gerak langkah kita pun harus dibatasi dan terhambat demi mencegah penularan virus corona ini lebih luas dan lebih lama. Lalu kita berusaha dan berupaya dengan segala cara menyiasati pencapaian target kita. Dalam kondisi panik dan tidak berdaya, lalu mulailah kita terpengaruh mengurangi jam-jam pertemuan dengan Tuhan. Pikiran kita mulai dijejali dengan berbagai macam rencana antisipasi kondisi demi pencapaian target kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya sekarang, apakah hal-hal yang kita ingin lakukan atau kita inginkan itu memiliki dampak kekekalan? Atau kalau sudah dicapai, untuk apa semuanya itu? Pertanyaan ini harus kita jawab dengan jujur secara pribadi, lepas pribadi. Sebab tanpa kita sadari ada begitu banyak kerinduan hati kita yang tidak berdampak apa-apa kepada kehidupan kekal. Padahal saat mencapainya, kita mengorbankan tenaga dan waktu semaksimal mungkin. Bahkan bisa jadi waktu kita bertemu atau waktu kita untuk bertemu Tuhan pun turut tersita. Bila kita masih merasa sebagai orang percaya, kita harus memiliki kerinduan yang berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Sebab kerinduan orang percaya yang benar sudah bukan lagi tertuju kepada perkara-perkara dunia yang fana. Mari kita baca firman Tuhan berikut ini, yang diambil dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur sedang menunjukkan kepada kita sebuah hasrat hati, sebuah kerinduan hati yang sangat mendalam terhadap Allah. Hal itu diungkapkan dengan sebuah kiasan yang indah, yaitu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini adalah sebuah ungkapan hati yang sangat luar biasa. Masih bisakah kita merindukan hadirat Allah di saat kita memiliki lebih banyak waktu yang bisa kita gunakan membaca beberapa ayat Alkitab dalam satu hari? Sehingga kita membuka hati untuk masuknya firman Tuhan, membentuk kita menjadi lebih baik lagi, dan membiarkan Tuhan mengerjakan rancangannya dalam hidup kita. Seekor rusa biasanya akan selalu berusaha supaya hidup pada daerah yang tidak jauh dari sungai, karena ia akan selalu datang untuk minum air dari sungai itu. Seringkali saat rusa itu datang untuk minum di pinggiran sungai, maka hidupnya terkadang terancam dalam bahaya. Karena ia harus berhadapan dengan predator seperti buaya yang hidup di sungai itu. Seperti yang kita alami saat ini, bekerja di tengah ancaman tertular virus corona. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan untuk kehidupan dan penghidupan kita? Namun meski hidupnya selalu dalam bahaya saat ia harus datang ke pinggiran sungai untuk minum, sang rusa tidak pernah memikirkan bahaya yang akan ia hadapi. Karena baginya yang terpenting adalah
ia bisa mendapatkan air dari sungai itu. Sebab saat ia minum, maka rasa hausnya akan hilang. Ini harus menjadi gambaran dan contoh bagi orang percaya. Walaupun kita harus menghadapi banyak tantangan hidup, persoalan dan masalah yang datang silih berganti, itu semua tidak dapat mengalahkan kerinduan kita untuk datang kepada Allah, membangun persekutuan dengan Allah. Karena di saat seperti inilah dahaga jiwa kita akan dipuaskan. Meski di tengah kekhawatiran ekonomi, kesehatan, dan masa depan, pemazmur memberi sebuah gambaran tentang kerinduan betapa jiwanya sungguh haus akan Tuhan. Ia katakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bahkan karena rasa rindunya yang begitu dalam, ia melanjutkan dengan kalimat, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Tidak sedikit pun tersirat kerinduannya akan dunia ini. Karena itu sebagai orang percaya, kita harus terus mengoreksi akan kerinduan hati kita saat ini. Apakah jiwa kita masih memiliki rasa haus kepada Allah? Atau sebaliknya, kita lebih merindukan kesenangan dunia yang fana? Pernahkah kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan, dan saat seperti itu hati kita hanya merindukan Tuhan? Diam dan berseru di dalam hati, ya Allah, bilakah aku datang melihat Engkau? Ini bukanlah perkara yang mudah, sebab setiap orang yang ingin datang melihat Tuhan harus ada dalam kekudusan Tuhan. Karena ada tertulis, kejarlah kekudusan Allah, supaya pada akhirnya kita akan bisa melihat Dia dan berjumpa dengan Dia di dalam kerajaannya. Orang yang selalu haus akan Allah akan segera menemukan persekutuan pribadi yang indah dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di tengah situasi kami mengalami hidup yang sulit. Namun Bapa terus memelihara kami. Kami berdoa bagi semua orang yang sakit dan keluarga yang mendampingi. Ya Bapa, kami mohon sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa bagi semua orang yang harus merawat orang-orang yang sakit. Ya Bapa, jagalah mereka. Kami ingin berdoa bagi semua orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ya Bapa, kami mohon Tuhan menghiburkan mereka. Kami mendoakan semua orang yang tidak lagi bisa bekerja karena situasi pandemik ini. Ya Bapa, peliharalah mereka. Kami berdoa bagi semua orang yang harus bekerja dalam situasi ini. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap melindungi mereka. Kami berdoa bagi semua orang tua kami dimanapun mereka berada. Ya Bapa, kuatkanlah dan teguhkanlah mereka. Izinkanlah kami seturut rencanamu boleh berjumpa kembali dalam suasana kasih dan damai sejahtera. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat kembali merindukan hadirat Allah dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati.